Afif sekarang lagi cari asam Jawa nih, sama panen bandeng yang melimpah. Hop. Ada lagi nih, siang-siang begini, minum yang seger-seger dari Lempuyang. Semua ada di tayangan hari ini. Jangan kemana-mana yo, pantengin terus Jejak Anak Negeri. Festival budaya di Indonesia banyak macamnya, Rek. Di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satunya festival yang ada di Kabupaten Pasuruan ini. Tentunya juga ada menampilkan tradisi maupun budaya khas masyarakat suku Tengger. Semua yang ikut, semua menampilkan hasil bumi Desa Tosari, dan tentunya ada keanekaragaman budaya suku Tengger Bromo. Masyarakat yang ikut festival ini menggunakan pakaian kebaya hitam khas suku Tengger Bromo. Festival ini diadakan di Desa Tosari, Kabupaten Pasuruan. Pokoknya rame pol. Yang paling seru yaitu penampilan dari kesenian khas dari daerah Pasuruan maupun suku Tengger. Salah satunya ada kesenian ketipun slompret, kesenian jaran kencak, dan kesenian khas lainnya. Tidak cuma ada keseniannya saja, tapi ada juga arak-arakan hasil bumi Desa Tosari dan daerah lereng Bromo. Hasil buminya dibentuk sedemikian rupa agar lebih menarik yo. Festival Gemah Rempah Loh Jinau ini merupakan festival yang diselenggarakan atas kerjasama dari pemerintah daerah Pasuruan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Wiri nih, gimana kesannya melihat masyarakat antusias sangat luar biasa dalam mengikuti festival Gemah Rempah Loh Jinau ini? Wah, saya sangat senang ya, sangat excited pastinya karena melihat masyarakat yang sangat antusias dalam menyambut festival Gemah Rempah Loh Jinau. Wah. Karena di sini banyak anak-anak. Kita memang sebenarnya kan festival ini sebenarnya untuk mengenalkan lagi tradisi-tradisi masyarakat. Kepada siapa kalau nggak kepada generasi muda? Wah, sangat luar biasa gitu ya. Gemah Rempah Loh Jinau ini merupakan sebuah festival yang mempunyai tujuan untuk mengenalkan pengetahuan yang berkaitan dengan jalur rempah yang berada di wilayah Sabrang Kulon atau sisi barat lereng Gunung Bromo. Selain menampilkan kesenian, masyarakat juga membawa gunungan yang berisi hasil bumi dari Desa Tosari. Nah, ini ada apa aja? Ada wortel, ada cabai-cabai juga, dan juga sayuran. Ini menandakan dan membuktikan bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah yang melimpah ruah. Wah, piye rasane, Gowo? Abot ora? Abot. Ora apa-apa ya. Festival Gemah Rempah Loh Jinau ini merupakan puncak acaranya. Di tempat ini ada juga pameran kesenian maupun batik dari suku Tengger. Nggak cuma itu, ada juga atraksinya. Salah satunya atraksi kesenian bantengan khas Jawa Timur. Kesenian bantengan merupakan seni pertunjukan tradisional rakyat yang sudah ada sejak sekitar tahun 1960-an. Kesenian ini berkembang di wilayah Jawa Timur, yakni Mojokerto, Malang, dan daerah Batu. Memang yo, kesenian dan kebudayaan Indonesia nggak akan ada habisnya. Nah, siang terik begini, enaknya cari yang seger-seger nih. Itu anak-anak pada ngapain yuk? Kok pada lempar batu sih? Lempar lagi deh. Arek yuk, dolah apa ya iku ya? Parah nih. Hei, iki kok rame meni dong apa iki mau? Iku lho Mas, arek-arek minta asem. Oh, kalian semua pada minta asem? Ya. Mau? Ya. Tenan? Ya. Tak ambil lo yo. Oke, tunggu di sini.
tak manjat yo. Iya ya Mas. Tak ibange yo. Yo. Ada tes iki. Yo. Walah, ternyata pada mau ambil buah asam. Pohon asam Jawa ini memang memiliki ciri batangnya cukup besar dan tinggi. Bahkan bisa mencapai lebih dari 30 meter. Karena pohonnya tinggi, jadi biar aku saja yo yang ambil buahnya. Untuk mengambil buah asam ini butuh perjuangan banget ya. Kita harus memanjat pohonnya yang cukup tinggi dan besar. Apalagi nih, buahnya itu di ujung-ujung dahan. Ini butuh mentalitas dan keberanian untuk menjangkaunya. Karena emang benar-benar di ujung. Tapi ini dicari ya. Dicari banyak orang karena buah asam ini punya banyak manfaat. Emang sih buahnya seger, tapi ngambilnya itu loh Rek, susah banget. Selain pohonnya tinggi, buah asam biasanya tumbuh di ujung ranting maupun dahan. Jadi agak sulit untuk mengambilnya yo. Salah satu cara untuk mengambil buah asamnya yaitu dengan menggerakkan batangnya seperti ini. Tuh lihat, banyak buah asam yang jatuh toh. Ayo adik-adik semua, ambil buah asamnya. Kayaknya udah cukup banyak nih buah asamnya. Buah yang berwarna coklat ini ternyata bisa langsung dimakan loh. Ayo adik-adik, langsung kita makan yuk. Ayo makan yuk. Makan. Rasanya asam ya Fit yo. Mesti Mas, jenenge asam. Iya. Karena banyak khasiatnya, asam Jawa ini sering dibuat menjadi jamu yang baik untuk kesehatan tubuh. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa buah ini disebut asam Jawa? Hal ini karena buah asam ini sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan Jawa. Maka dari itu, buah ini lebih dikenal dengan asam Jawa. Mas, tahu nggak? Selain buahnya, ternyata daunnya juga bisa dimanfaatkan loh. Daun asam iki? Iya. Penasaran nggak buat apa? Kayak apa? Minuman sinom. Oh, pas banget itu. Dibikin minuman bisa toh? Bisa. Ya wes, saiki semua nih kancane aku gentenan iki yo. Bantu aku ganti iki. Ayo Dek, bantu Kak Arif Dek. Ya wes, yo. Ayo. Yo, kene yo. Ternyata nggak cuma buahnya aja yang diolah menjadi makanan. Tapi daun buah asamnya juga bisa dibuat menjadi minuman. Tidak cuma buahnya saja yang punya rasa asam, ternyata daunnya ini juga punya rasa asam sehingga ini juga bisa dimanfaatkan dijadikan minuman. Tapi yang kita petik harus yang masih muda seperti ini, jangan yang tua yo. Daunnya kita mau olah menjadi minuman herbal yang sehat tentunya. Langsung aja yuk kita olah daun dan buah asamnya. Yang mau kita olah nggak cuma minumannya saja, tapi lengkap sama makanan khas dari Pasuruan. Selain kita buat minuman sinom, kita mau buat juga sate komoh dari Pasuruan. Pastinya enak banget Niki. Kali ini kita mau bikin sate yang unik, sate yang khas dari Prigen. Namanya itu sate komoh. Kata komoh ini diambil dari bahasa Jawa, yang artinya klomoh. Kalau bahasa Indonesia itu basah, ngono ya. Daging yang dipakai untuk membuat sate komoh merupakan daging khas dalam. Daging sapi khas dalam memiliki tekstur yang lebih empuk dan ketika dibakar nanti tidak mudah hancur. Nah, agar dagingnya lebih empuk, jangan lupa ditambah dengan nanas yo. Ada berbagai cara untuk membuat daging sapi ini biar empuk ya. Sebagian orang itu merebusnya dengan nanas. Nah, kali ini cukup dengan mencampurnya dengan nanas lalu diremas seperti ini. Nah, butuh waktu untuk didiamkan ya, biar nanti dagingnya meresap atau air dari nanasnya itu meresap ke dagingnya. Itu juga bisa empuk ya. Kurang ini. Loh, kok malah ketawa toh? Ini dibantuin biar hidup.
Sambil menunggu kita buat bumbu sate komohnya, untuk bahan-bahan yang dihaluskan ada juga ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah besar. Ulek semua bahan tadi sampai benar-benar halus. Nah, setelah jadi bumbu halus seperti ini, baru kita campurkan dengan dagingnya anak negeri. Setelah dicampurkan, tambahkan juga perasan jeruk nipis agar aroma amisnya hilang dan rasa dagingnya menjadi lebih segar. Oh iya, hampir lupa iki. Kita mau buat minuman sinomnya dulu yo. Pertama, kita kupas dulu buah asamnya. Yang kita olah adalah daging buah asam yang coklat ini yo. Kita tambahkan juga jahe dan kunyit yang sudah dikupas. Lanjut kita tumbuk sampai bahan-bahan tadi menjadi halus. Kalau sudah, baru deh tinggal kita rebus dengan air yang mendidih. Nah, kebetulan sate komonya udah siap dibakar juga. Setelah itu, baru campurkan dengan bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya, kita tambahkan gula merah dan gula pasir. Terus kita masak sampai airnya mendidih. Nah, sambil menunggu, kita bakar sate komohnya. Wanginya enak banget, Rek. Oh iya, biar bumbunya makin terasa, jangan lupa tambahkan juga bumbu kecapnya. Lalu bolak-balik agar matanya merata. Sate komoh ini sebenarnya tidak hanya ada di Pasuruan saja, namun juga di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur, seperti di Malang. Cuma kalau di Malang itu lebih besar dagingnya dan bumbunya itu cenderung pekat, warna itu pekat warna merah gitu ya. Air sinomnya sudah mendidih nih. Terakhir baru tambahkan daun asam dan buah asam yang sudah dikupas. Lalu masak kembali sekitar 10 menit. Setelah mendidih baru kita angkat dan dinginkan. Ini dia minuman sinom plus sate komoh Pasuruan. Sate komohnya enak epol. Bumbu kecapnya meresap sampai ke dalam. Dan bener-bener nih anak negeri, dagingnya empuk banget. Jadi gampang untuk dimakan. Sate komoh ini memang khas Jawa Timur. Gimana sih rasanya? Enak banget sih, Mas. Dahulu sate komoh ini hanya bisa dinikmatin oleh para bangsawan karena emang pada zaman dahulu daging emang mahal ya. Namun sekarang kita sudah bisa menikmatin bareng-bareng ya. Dan jangan lupa nih, Rek, daging komohnya ternyata rasanya itu spesial banget, enak banget, pedesnya itu juga dapet, bumbunya meresap sampai ke dagingnya, dan daging sapinya ini empuk ternyata. Untuk minuman sinomnya, rasanya seger banget. Mau diminum hangat atau dingin, sama-sama enak. Ada khasiatnya ya? Ada khasiatnya, jadi bukan cuma nyegerin doang, tapi juga ada khasiatnya buat perempuan nih khususnya. Iki mesti favoritnya wong wedok-wedok kuwi mesti. Minuman sinom ini memiliki khasiat bagi wanita, terutama yang sedang datang bulan. Dengan meminum sinom ini dapat mengurangi rasa nyeri pada haid atau datang bulan. Tapi tenang, minuman sinom ini juga aman kok dikonsumsi oleh pria. Apalagi khasiatnya dapat melancarkan sistem pernapasan dan peredaran darah juga. Indonesia memang kaya akan hasil rempah-rempahnya. Di daerah Pasuruan memang banyak tumbuh subur beraneka ragam rempah-rempah, dari yang sudah dikenal sampai yang sudah jarang ditemui. Kebetulan kita lagi cari tanaman rempah lempuyang. Tanaman lempuyang ini biasa tumbuh liar di sekitar perkebunan maupun persawahan. Ini dia tanaman lempuyang yang kita cari. Wangel ya, Pak ya. Isa. Ini nih, Rek, tumbuhan yang kita cari, namanya lempuyang. Lempuyang ini jenis tumbuhan liar yang banyak didapat atau banyak ditemukan saat musim penghujan. Kalau musim kemarau seperti ini, udah jarang sekali. Dan ini cari karena mempunyai banyak manfaat ya.
Lempuyang atau masyarakat Pasuruan menyebutnya sebagai puyang merupakan jenis rempah-rempah yang bentuknya mirip seperti jahe. Lempuyang ini hampir mirip dengan jahe ya, cuma untuk bentuknya itu lebih kecil. Dan biasanya ini tuh dimanfaatkan untuk penambah nafsu makan. Karena alam memberi banyak manfaat. Wes, terus sih ya, gini. Walaupun kecil, lempuyang ini banyak manfaat loh. Salah satunya mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat mempercepat pemulihan luka. Selain itu, lempuyang juga mengandung zat serum bune yang memiliki efek anti radang dan pereda demam alam. Gak heran kan kalau sejak dulu lempuyang sering dijadikan sebagai jamu maupun minuman herbal kesehatan. Banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Cari yang unik lagi di Pasuruan. Ngomongin soal pasar nih, kalau pasar sayur, pasar buah, atau pasar hewan ternak, mungkin sudah biasa yo. Tapi di Pasuruan, tepatnya di daerah Beji, Kabupaten Pasuruan, ada pasar unik yang hanya menjual ikan asap. Anak negeri, kalau yang namanya pasar buah, pasar sayur, pasar bunga itu sudah biasa. Tapi kalau pasar ikan asap, salah satunya di sini, di Bangil ya Pak ya. Aroma khas ikan segar yang diasapi langsung menggugah selera yo. Nggak heran kalau pasar ikan asap ini selalu rame. Tuh lihat sampai ngantri yang beli ikannya. Para pembeli bisa juga memilih sendiri ikan segar untuk dipanggang atau diasap langsung di lokasi. Siap nih Mas? Iya. Nanti kita. Iya. Mas. Pengasapan yaitu memasak dengan menggunakan uap atau asap panas, di mana ikan yang diasap diletakkan cukup dekat dengan sumber asap. Untuk proses pengasapannya tergantung dengan bentuk dan jenis ikannya. Biasanya sih membutuhkan waktu 20 menit sampai 45 menit untuk proses pengasapan ikan sampai benar-benar matang. Kurang ini. Loh, malah ketawa toh. Ini lo dibantuin biar hidup. Lucu ya. Gitu. Ini lo wajahku gantengnya kayak gini kok lucu gimana toh? Caranya nggak gitu. Ini nggak bisa kalau ini pakai disebul nggak bisa ini gimana? Makanya pakai ini. Oh ini. Oh, emang kamu ketawa kenapa? Ganteng kan? Wajahmu lucu, hitam semua. Duh, temenan tak? Wah, sulak gosong ini. Ayo, gak apa-apa. Yang penting dimatangin dulu ya. Aduh. Di antara ikan asap yang ada di sini, ikan yang paling digemari yaitu ikan asap bandeng. Ngomongin soal ikan bandeng nih, ada ikan bandeng khas dari Pasuruan loh. Kalau mau tahu, sini merapat. Ikut bertualang sama aku yo. Yuhu, panen besar ini rek. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang hidup di air payau atau tambak. Di kota Pasuruan ada juga bandeng yang menjadi primadona loh. Kenalin nih, namanya ikan bandeng jelak. Ikan bandeng ini memang berasal dari Kampung Jelak, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Karena asalnya dari Kampung Jelak, makanya ikan ini dinamakan ikan bandeng jelak. Sebelum mengenal lebih jauh, kita bantu panen dulu yuk ikan bandeng jelaknya. Kebetulan nih, tambak ini sudah masuk panen karena umur ikan bandengnya sudah siap panen, yaitu berumur 3-4 bulan. Aduh, Pak. Lembas lagi, Pak. Kok saya? Ayo, nah. Menjaring ditambak tak semudah yang saya pikirkan. Ternyata di sini selain trik matahari yang panas, lumpurnya ini dalam sekali. Butuh tenaga untuk kita berjalan di atas tambak seperti ini. Ayo semangat bapak-bapak, biar dapat ikan bandengnya. Dalam menarik jaringnya harus pelan-pelan dan hati-hati yo anak negeri, agar ikan bandengnya nanti tidak luka maupun tergores badannya. Hop! Wah!
Kalau sudah ditarik jaringnya, tinggal kita ambil nih ikan bandengnya. Wah, dapat banyak banget nih ikan bandeng jelaknya. Asik, panen besar. Sebagian warga Pasuruan yang berada di daerah dataran rendah, masyarakatnya itu menjadikan tambak sebagai mata pencarian. Nah, ini kita lagi menangkap dengan cara jaring apa Pak namanya? Payang. Jaring payang. Nah, ini sekali angkat bisa mencapai 1 ton nih Pak. Wah, banyak sekali. Pak, angkat coba yuk. Di tambak ini sekali panen bisa mencapai 1 ton loh. Adalah banyak banget yo. Tuh lihat, banyak ikan bandeng yang tertangkap di jaring. Padahal ini baru 1 tambak. Masih ada tambak ikan bandeng lain yang siap panen. Ikan-ikan bandeng jelak ini selanjutnya akan disortir dan dipilih dengan besar dan ukuran. Dia tenan ya. Nah, ini lihat anak negeri. Jadi sebagian besar tambah di sini tuh isinya ikan bandeng, dan sini ikannya ternyata besar-besar ya. Karena di sini tuh umurnya 5 bulan ya. 5 bulan baru dipanen nih. Tidak ada, Pak. Besar-besar negeri. Di Dusun Jelak, banyak petani tambak yang membudidayakan ikan bandeng jelak. Bukan tanpa alasan, karena ikan bandeng ini memiliki keunggulan daripada ikan bandeng lainnya. Salah satunya ikan bandeng ini rasanya lebih gurih. Selain itu, ikan bandeng jelak tidak berbau tanah atau lumpur seperti ikan bandeng pada umumnya. Iya. Nah, ini nih anak negeri yang bikin beda bandeng jelak, asli jelak dengan daerah lain. Bandeng jelak, ikannya itu cenderung lebih ukurannya kecil ya Pak ya? Iya. Cuma bumbunya ini ada hitamnya dan di bibirnya itu merah. Soal rasa jangan ditanya ya Pak. Rasa jangan ditanya. Kena enak ini. Selain rasanya, terlihat kan perbedaan ikan bandeng jelak dengan ikan bandeng di daerah lainnya? Ikan bandeng ini badannya lebih pipih dan warnanya lebih putih. Selain itu, ikan bandeng jelak ini memiliki ciri bibirnya berwarna merah merona. Masyarakat Jawa Timur, khususnya di daerah Pasuruan, menjadikan ikan bandeng jelak ini sebagai santapan utama menu keluarga. Bahkan yang unik nih, ikan bandengnya diolah dengan lumpur tambak loh. Wah, jadi penasaran aku gimana rasanya. Langsung aja yuk kita siapin bahan-bahannya. Hasil panennya banyak Mas yo. Mas, tadi kan aku udah bantuin. Angkat dari tambak loh Mas. Iya. Ayo, saya sekarang minta ini Mas. Oh, jangan Mas, jangan yang ini Mas. Yus, iki Mas. Jangan ini. Yang mana Mas? Nah, yang ini aja Mas. Buat bagian ini. Ya wis, makasih banget ya Mas, sampai dikasih. Iya. Makasih. Mas, betul Mas. Oh, nggih. Tidak cuma butuh ikan bandeng dan lumpur tambak, kita juga butuh tambahan bahan-bahan yang unik dan jarang dipakai untuk bumbu masakan. Ini loh Rek, bunga sedap malam. Nah loh, pada bingung kan? Tenang. Bener kok, bunga sedap malam ini bisa diolah menjadi makanan yang enak banget anak negeri. Fit, kamu tahu nggak kenapa kok bisa dinamain bunga sedap malam? Kenapa? Loh, maksud gak roh? Enggak. Aku gak roh mana kok sampean. Bu, kenapa ya Mbak? Harumnya itu di waktu malam, Mas. Oh, keluarnya waktu malam gitu. Harumnya. Oh, harumnya. Mekarnya ya malam, mekarnya. Lah iki mekar. Mekarnya pas hari tiap malam. Oh, lebih mekar lagi. Iya, Makanya setiap hari panen ya? Iya. Bunga sedap malam merupakan salah satu bunga yang banyak dikenal oleh orang Indonesia. Bahkan bunga ini juga telah ditetapkan sebagai flora identitas Jawa Timur. Walaupun demikian, ternyata bunga sedap malam bukan berasal dari Indonesia loh, tapi berasal dari negara Meksiko. Alah, fit loh. Mau mekar-mekar ini gitu. Sekarang lagi metik bunga sedap malam. Bunga yang satu ini memang sudah terkenal sekali di masyarakat karena mempunyai berbagai macam manfaat. Yo, biasanya dinggo nyekar loh. Nyekar. Terus apa nih Fit? Hiasan pengantin. Oh iya ya. Dan uniknya bunga yang satu ini tuh
tidak tumbuh di sembarang tanah, karena ini hanya di tanah-tanah yang kering aja seperti yang di Bangil ini ya. Aroma wangi pada bunga sedap malam ini dapat membantu merelaksasi pikiran, menekan rasa cemas, dan meningkatkan daya imajinasi. Hal ini karena adanya kandungan minyak atsiri yang terdapat di batang daun maupun bunga sedap malam. Meskipun setiap hari panen, tapi cara manennya itu harus kita pilih bunga yang sudah mekar seperti ini, jangan yang masih kuncup. Ini aku mau nyobain makan langsung bunga sedap malam. Loh. Oh, enak loh. Bunga sedap malam termasuk tanaman skotopik, yaitu tanaman yang bisa tumbuh dalam kondisi gelap. Selain itu, aroma wangi bunga sedap malam tahan lama. Kesegaran bunga sedap malam mampu bertahan lama meskipun sudah tercabut dari akarnya. Bahkan bunga sedap malam ini bisa tetap segar sampai berhari-hari. Karena kelebihan itulah, bunga sedap malam sering dimanfaatkan sebagai pewangi ruangan. Ngomongin tentang aroma bunga sedap malam, ternyata ini bunga yang satu ini menyimpan banyak sekali mitos di masyarakat loh. Salah satunya kalau dibawa ke rumah, orang percaya itu dapat mengundang makhluk halus. Dan satu lagi nih, kalau ada cewek atau perempuan yang mencium bunga yang satu ini, itu dapat menghilang. Wah, tenang toh Fit lo, dulu, Fit, Mbak. Loh, waduh. Gimana sih Mas Alvin, Vicky? Masa lagi metik bunga, cerita-cerita horor? Nangge mbak. Kan aku takut. Saya tinggal mulai wis. Ayo yuk, balik yuk. Balik. Anak negeri, yang namanya mitos bisa dipercaya ataupun enggak. Yang pasti bunga sedap malam ini bisa dijadikan makanan yang lezat. Pertama-tama kita olah dulu ikan bandengnya. Ikan bandeng jelak yang sudah dibersihkan ini kita bungkus dengan daun pisang. Kali ini Rek, kita mau mengolah bandeng dengan cara yang unik, yaitu dengan cara dibakar, namun dengan dibalurin lumpur tambak seperti ini. Kenapa harus pakai lumpur tambak? Karena lumpur tambak ini selain dia itu lebih lembek, namun saat dibakar keringnya itu dia lebih cepat. Jangan lupa sama bunga sedap malamnya anak negeri. Bunga sedap malam yang sudah kita panen, kita potong bagian tangkai bunganya. Soalnya tangkai bunga maupun batang bunga sedap malam rasanya pahit dan getir. Nah, kalau ikan bandengnya sudah dilapisi dengan lumpur tambak, tinggal kita bakar dengan api unggun. Proses membakar dengan lumpur tambak ini bukan tanpa alasan. Ada manfaat membakar ikan bandeng ini dengan dilapisi lumpur tambak. Sambil menunggu, kita buatkan juga tumisan bunga sedap malamnya. Ikan bandeng bakar lumpur ini bahan-bahannya tidak ada yang diulek atau dihaluskan. Semua bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, tomat, dan jeruk lemon dipotong kecil-kecil. Bu Yanti, ayo bumbunya sekalian dimasakin ya. Ya. Ini apinya udah besar. Lanjut kita tumis semua bahan tadi. Setelah aromanya keluar, baru deh tambahkan bunga sedap malamnya. Bunga sedap malam kita tambahkan paling terakhir agar bunga sedap malamnya tidak cepat layu dan hancur ketika ditumis nanti. Masak ke semua bahan tadi sampai matang. Wah, pas banget nih. Ikan bandeng bakar lumpurnya udah mateng. Langsung aja yuk kita angkat. Angkat menggunakan kayu, soalnya ikan bakar lumpurnya masih panas banget. Yaps, walaupun durinya banyak, tapi manfaatnya juga banyak toh. Selain itu, rasanya itu loh anak negeri, enak banget.
Ikan air payau ini punya sumber protein hewani yang tinggi. Ada vitamin B kompleks, mineral, dan juga selenium. Kombinasi yang sangat luar biasa nih Re, antara ikan bandeng bakar lumpurnya ditambah bumbu dari bunga sedap malam. Nikmat sekali. Untuk bandengnya itu matangnya merata, dagingnya ternyata juga tebal, ditambah bumbunya. Ini sedap sekali, pedasnya dapet, dan aroma dari bunga sedap malamnya itu keluar, bikin makin nikmat. Dan jangan salah, ternyata bunga sedap malam ini punya kandungan yang bagus untuk tubuh kita. Salah satunya yaitu mencegah anemia dan juga melancarkan peredaran darah. Wah, enak, nikmat, menyehatkan ya Bu ya. Daging ikan bandeng terkenal memiliki rasa yang gurih, mirip seperti susu. Makanya ikan bandeng ini disebut sebagai ikan susu. Selain itu, kandungan gizi pada ikan bandeng juga baik untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Karena dalam ikan bandeng mengandung asam omega 3 yang dapat mengontrol tekanan darah.